Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Kita masih bisa kembali berjumpa walaupun hanya melalui live streaming. Tetapi Tuhan itu begitu baik di dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan daripada kuasa Roh Kudus. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur padamu Tuhan karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Karena setiap berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami itu begitu berlimpah. Sekalipun kondisi keadaan yang tidak memungkinkan di dalam kehidupan kami. Tetapi kami tetap percaya bahwa Engkau Allah selalu mengasihi kami dan selalu memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak untuk berkat-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama belajar sebagian kecil dari kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Engkau urapi setiap kami, hamba yang ada di sini, baik jemaat Tuhan yang ada di rumah, setiap orang yang menyaksikan acara ini Tuhan, kiranya boleh menjadi berkat bagi mereka semua. Terima kasih ya Bapak, terima kasih urapi hamba-Mu agar kebenaran firman Tuhan yang disampaikan boleh sederhana, kami semua boleh mengerti, memahaminya. Dan terlebih daripada itu Tuhan, ajar kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Iya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iya. Kalau ada satu pertanyaan seperti ini, ya. Sudah berapa lama Bapak Ibu Saudara mengikut Tuhan Yesus Kristus? Mungkin sebagian di antara kita akan berkata, oh saya itu mengikut Tuhan sudah sejak lahir. Ya karena orang tua saya adalah Kristen. Atau mungkin beberapa berkata bahwa, oh saya mengikut Tuhan ketika saya bertobat dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi pertanyaan mendasar adalah, berapa kali ketika kita mengikut Tuhan, ketika kita menjadi orang percaya, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak orang berkata bahwa, oh kalau mendengarkan firman Tuhan itu mungkin buat saya setiap hari saya mendengarkan firman Tuhan. Apalagi saat ini ya kita diperhadapkan dengan teknologi yang begitu canggih, dimanapun kita berada kita bisa membaca kebenaran firman Tuhan. Kita bisa mendengar kebenaran firman Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kebenaran firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, kita dengar, itu sudah menjadi gaya hidup dan sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini yang menjadi persoalan. Seringkali kita berkata bahwa, oh saya ini adalah seorang Kristen, saya adalah seorang hamba Tuhan, saya adalah seorang yang setiap hari, setiap saat tidak pernah absen dalam membaca kebenaran firman Tuhan. Tetapi perhatikan baik-baik, salah satu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita adalah bukan hanya menjadi seorang yang giat membaca firman Tuhan saja. Tetapi lebih daripada itu, Tuhan mau agar kita menjadi pelaku firman. Kebenaran firman Tuhan yang ingin saya sampaikan pada hari ini adalah terdapat di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-5, ya. Ulangan pasal 5 ayat yang ke-29, ya, ayat 29, nanti kita akan membacanya sampai dengan ayat yang ke-31, ya. Perhatikan saya akan membaca, kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-28. Saya akan membacakan untuk kita semua. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini, yang dikatakan mereka kepadamu, segala yang dikatakan mereka itu adalah apa? Baik. Saudara, satu ungkapan yang luar biasa yang Tuhan sampaikan kepada Musa, melalui Ulangan pasal yang ke-5, khususnya di ayat yang ke-28 ini, Tuhan itu ingin berkata
bagi kita semua begini, ya, bahwa apa yang kita lakukan, apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita adalah apa? Mendengar perkataannya dan terlebih daripada itu menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan ingin agar kita menjadi pendengar firman Tuhan dan terlebih dari itu kita menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Ketika Tuhan mendengarkan keluh kesah kita, ketika Tuhan mau agar kita menjadi pelaku firman-Nya, maka ada berkat yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Saudara, Ulangan pasal 5, ya, khususnya di ayat yang di ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-33 ini menceritakan tentang bagaimana bangsa Israel yang notabene adalah mereka yang orang-orang yang tegar tengkuk, yang sudah melihat mujizat-mujizat Tuhan, mujizat demi mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka masih saja kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak percaya. Kadang-kadang percaya, bahkan mungkin mereka percaya terus, tetapi satu yang Tuhan tidak suka dalam kehidupan mereka adalah mereka tidak menjadi pelaku firman. Tetapi di dalam kitab Ulangan pasal 5, ayat yang pertama dan seterusnya, di sana menceritakan tentang 10 hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel di atas Gunung Sinai. Nah, di ayat yang selanjutnya, yaitu yang kita baca tadi, mulai dari ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-33 ini, menceritakan bagaimana umat Tuhan pada saat itu mendengar suara Tuhan secara langsung. Mereka mendengar suara Tuhan secara langsung, tetapi ketika mereka mendengar suara Tuhan secara langsung, mereka merasa takut begitu luar biasa. Karena biasanya manusia biasa kalau mendengar atau menyaksikan secara langsung kehadiran Tuhan di dalam kehidupannya, dia bisa mati pada saat itu juga. Nah, bangsa Israel pun demikian, mereka merasa ketakutan yang begitu luar biasa. Sehingga mereka minta tolong kepada Musa. Musa, tolong engkau saja yang mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepadamu, dan ketika engkau sudah mendengarkan perkataan yang Tuhan katakan kepadamu, sampaikanlah pesan Tuhan itu kepada kami, dan kami semua akan mendengarkan firman yang engkau katakan itu. Dan kami akan menjadi pelaku firman. Saudara, dari perkataan yang dilakukan oleh bangsa Israel itu, Tuhan begitu senang. Kenapa? Bangsa Israel yang tadinya mereka itu tegar tengkuk, mereka yang tadinya itu mungkin hanya mendengar asal-asalan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Pada saat itu terungkap dari mulut mereka bahwa kami mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Dan terlebih dari itu, kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Saudara, itu sesuatu yang sangat menyenangkan hati Tuhan. Kenapa saya katakan sangat menyenangkan hati Tuhan? Karena itu yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Satu pujian yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, mungkin semasa hidup bangsa Israel ketika mereka berada di pembuangan, atau ketika mereka berjalan di padang gurun, dan mereka berada di mana saja. Baru kali ini Tuhan berkata, engkau Musa harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh umatku. Sebab apa yang dikatakan oleh mereka itu adalah baik. Dan kalau umatku sudah melakukan apa yang aku perintahkan kepada mereka, maka firman Tuhan berkata, mereka akan mendapat berkat.
mulai dari masa mereka sampai dengan anak cucu mereka, bahkan sampai selama-lamanya. Wow, luar biasa. Saya melihat kebenaran firman Tuhan itu begitu luar biasa ya. Coba kita sama-sama perhatikan di ayat yang ke-29. Firman Tuhan berkata begini, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku, berpegang pada segala perkataanku, perkataanku supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan mau di dalam kehidupan kita sebenarnya hanya dua pokok. Yang pertama, mendengar perkataan Tuhan. Dan yang kedua, melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Makanya di awal ketika saya berbicara, saya sempat menyinggung, sudah berapa lama Bapak Ibu mendengarkan firman Tuhan? Sudah berapa lama Bapak Ibu membaca dan merenungkan firman Tuhan? Sudah berapa kali ya, saudara merenungkan, mendengarkan, atau mungkin datang ikut beribadah kepada Tuhan? Tetapi inti utama dari ayat ini yang kita baca adalah Tuhan mau kita mendengar, dan terlebih daripada itu, melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Saudara, kebenaran firman Tuhan yang begitu luar biasa. Sederhana sekali sebenarnya ketika kita menjadi umat Tuhan. Sederhana sekali sebenarnya ketika kita menjadi anak Tuhan. Sederhana sekali sebenarnya ketika kita menjadi orang Kristen. Apa sederhana yang saya maksud? Hanya dua. Apa? Tuhan ingin kita mendengarkan perintahnya. Dan yang kedua, kita melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan hasil dari apa yang kita lakukan itu, di sini Tuhan katakan begini, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka sampai selama-lamanya. Saudara, kalau sudah berbicara baik dalam konteks Tuhan, itu berarti segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita alami di dalam kehidupan kita itu adalah baik. Ya. Tidak hanya berbicara tentang satu permasalahan, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan kita, itu akan menjadi baik untuk selama-lamanya. Kuncinya adalah kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, mendengar firman Tuhan itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau hari-hari ini mungkin kita berkata bahwa kalau firman Tuhan itu setiap hari saya sudah membacanya. Bahkan kalau di grup di grup WhatsApp hampir setiap 1 jam itu mungkin lebih dari 5-6 kali. Itu firman Tuhan itu selalu disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh saudara-saudara kita. Dan kita membacanya. Tidak sedikit juga yang mengaminkan, berkata amin, puji Tuhan dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya di dalam kehidupan kita, apakah firman Tuhan yang sudah kita dengar itu sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita? Atau kita hanya bisa berkata amin, lalu stop, kita nggak melakukan firman Tuhan. Kalau itu yang terjadi di dalam kehidupan kita, maka Bapak Ibu, kita nggak lain sama dengan bangsa Israel yang tadinya tegar tengkuk itu loh. Kita nggak lain kita nggak ada bedanya dengan bangsa Israel yang setiap hari mereka lebih dari kita. Mereka sudah melihat mujizat yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan mereka. Tetapi mereka masih saja menyakiti hatinya Tuhan. Saudara, pertanyaannya adalah kita mau menyenangkan hati Tuhan atau menyakiti hati Tuhan? Saya ingat beberapa waktu lalu saya
bekerja bersama dengan salah satu teman ya di salah satu tempat ketika kami sedang bekerja, ada satu satu tempat di mana kami harus menata kabel-kabel ya, kabel elektronik. Kebetulan saya bekerja di bidang IT, ya kami menata beberapa bagian outlet untuk kabel-kabelnya. Nah, bos itu sudah mengarahkan, oh nanti ini posisinya begini. Ya. Dan kita bilang, oke Pak, siap. Bosnya sudah pulang. Ya. Dan kami mengerjakannya dengan senang hati, dengan pede, ya. Pokoknya mengerjakannya secepat mungkin dan sebaik mungkin menurut kami. Ketika selesai kami kerjakan, kami pulang. Besok paginya, ya besok pagi, kami datang lagi ke tempat yang sama untuk mengecek. Dan kebetulan pada saat itu bos ya, itu ada di tempat. Dan ketika dia melihat itu, dia begitu kaget. Karena apa yang kami kerjakan itu melenceng dari apa yang diarahkan oleh bos kami. Kenapa? Karena menurut kami ini lebih baik dari apa yang bos arahkan kepada kami. Tetapi di dalam hatinya dia berkata, ini salah, ini enggak boleh seperti ini. Kalau begini nanti resikonya seperti ini. Baru kami menyadari, iya ya, ternyata apa yang kita lakuin itu salah. Dan setelah itu, bos suruh, ya sudah, yang sudah begini, tolong dibenahin begini, bos mulai mengarahkan, oh ya begini. Dan pada akhir cerita, bos kami akhirnya tersenyum dan mengucapkan pekerjaannya sudah bagus sekali. Tetapi ketika setelah itu selesai, saya pulang, di dalam perjalanan saya merenungkan, oh, Tuhan itu sebenarnya sama seperti itu Bapak Ibu. Tuhan itu mau apa yang diarahkan, arahan Tuhan itu yang melalui kebenaran firman Tuhan ini. Apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita seringkali sama dengan ketika kita bekerja. Sudah diarahkan harus begini. Tetapi kita melakukannya sesuai dengan keinginan kita yang menurut kita baik. Saudara, apa yang menurut kita baik, belum tentu baik di hadapan Tuhan. Belum tentu baik di mata Tuhan. Dan bangsa Israel mengalami itu. 10 perintah Tuhan itu sudah diberikan mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Tetapi bangsa Israel mereka masih merasa bahwa ini terlalu berat. Menurut kami lebih baik seperti ini, bla bla bla. Sebenarnya Tuhan ingin agar bangsa Israel itu lebih baik. Sebenarnya Tuhan ingin agar bangsa Israel itu hidup mereka itu fokus hanya kepada panggilan Tuhan. Tetapi yang dilakukan oleh bangsa Israel sama seperti kami ketika mengerjakan tugas tadi itu loh. Sudah diarahkan, oh harus melakukan begini. Tetapi menurut kami apa yang dilakukan oleh bos ini enggak benar. Ya. Lebih baik seperti ini, lalu kami melakukan sesuai dengan keinginan kami, dengan apa yang kami pandang baik. Ternyata itu salah dan akibatnya kalau dilakukan sesuai dengan keinginan kami, itu akan menjadi sesuatu hal yang fatal. Tuhan itu juga tidak mau apa yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginan pribadi kita lepas pribadi. Tetapi Tuhan mau apa yang kita lakukan itu sesuai dengan keinginannya Tuhan. Bangsa Israel adalah contoh. Ya. Bangsa Israel adalah pembelajaran bagi kehidupan kekristenan kita hari-hari ini. Mari kita belajar. Mari kita fokus. Mari kita belajar untuk mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Mari kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita sudah mau melakukan perintahnya Tuhan, maka Tuhan akan berkata, apa yang kamu lakukan itu adalah
baik. Kalau apa yang kamu lakukan itu adalah baik, maka hidupmu, hidup anak-anakmu akan baik mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Pertanyaannya di dalam kehidupan kita, maukah hidup kita menjadi lebih baik? Baik di matanya Tuhan. Kalau kita mau hidup kita lebih baik di matanya Tuhan, maka mari kita belajar. Ada 3 hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya agar kita bisa menyenangkan hatinya Tuhan? Yang pertama adalah kita mau mendengar setiap perintah dan ketetapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dari mana kita bisa mengetahui perintah dan ketetapan Tuhan? Melalui kebenaran firman Tuhan ini. Kita belajar untuk mengerti, memahami perintah dan ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan yang kedua yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita adalah memperkatakan firman Tuhan itu setiap saat. Supaya apa? Supaya orang mendengar, supaya orang melihat bahwa kita ini sudah menjadi saksinya Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir itu adalah melakukan setiap perintahnya Tuhan. Kalau ketiga hal ini kita lakukan di dalam kehidupan kita Bapak Ibu, maka saya percaya berkat yang Tuhan janjikan kepada bangsa Israel itu pasti akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Orang percaya. Kuncinya adalah mendengar perkataan dan perintahnya Tuhan. Memperkatakan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan melakukan firman Tuhan. 3 hal ini kita lakukan. Berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita, sorak-sorai di dalam kehidupan kita. Pasti akan terjadi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan ini bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur kalau kebenaran firman Tuhan sudah kami dengarkan bersama-sama. Mungkin hamba tidak bisa menguraikan lebih jelas, tetapi hamba percaya Roh Kudus itu akan membuat rema di dalam kehidupan kami. Dan lambat laun kami akan mengerti, mampukan kami Tuhan untuk menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu GAB Miracle Center dimanapun mereka berada. Mereka yang ada di rumah, mereka yang bekerja, mereka yang berusaha, Tuhan Engkau berkati. Apapun yang dilakukan Tuhan Engkau membuat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus untuk gereja-Mu. Di masa pandemi ini Tuhan Engkau tetap senantiasa menyertai, Engkau tetap memberkati gereja-Mu Tuhan. Agar gereja ini boleh bertumbuh lebih lagi. Berkati gembala kami, wakil gembala kami, semua pengurus gereja, semua full timer gereja, Tuhan Engkau memberkati tanpa terkecuali. Kami percaya Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada hal yang mustahil. Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kami, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.